berapa, Bu? 4 tahun, Bu. Ya, ini dengan kakak yang baru melahirkan 1 hari yang lalu ya, Bu? Iya, Bu. Ini apakah Ibu memiliki keluhan? Iya, Bu. Saya belum mengerti tentang pemberian ASI. Saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu terlebih dahulu, juga akan menjaga privasi. Tadi untuk tanda-tanda vitalnya, hasilnya untuk tekanan darahnya 110/80, kemudian nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, dan respirasinya 27 kali per menit. Itu masih dalam batas normal ya, Bu. Kemudian ASINya sudah keluar ya, Bu. Dan itu ASINya adalah ASI kolostrum, dan si bayi juga sudah bisa menyusui. Saya akan memberikan konseling mengenai pemberian ASI eksklusif yang bertujuan agar ibu mengerti tentang pemberian ASI kepada bayi ibu. Sebelumnya, apakah ibu sudah mengerti mengenai apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif itu ASI yang diberikan sejak bayi baru lahir sampai umur 6 bulan. Ya, benar ya, Bu. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan sejak bayi lahir hingga berusia 6 bulan. Namun, selama periode tersebut disarankan untuk hanya memberi ASI tanpa makanan tambahan lainnya. Karena tidak ada asupan yang lebih baik untuk bayi selain ASI. Manfaat ASI adalah yang pertama, ASI sebagai nutrisi, kemudian sebagai daya tahan tubuh, kemudian untuk meningkatkan kecerdasan bayi, meningkatkan jaringan kasih sayang, mengembangkan daya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Dan kekebalan dalam ASI ada banyak ya, Bu. Yang pertama, faktor bifidus, mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam tubuh bayi. Hal ini untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian ada lactoferrin yang berfungsi untuk mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Selain itu, sebagai anti alergi, mengandung zat antivirus polio dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Untuk jenis-jenis ASI ada 3, yaitu kolostrum, ASI masa peralihan, dan ASI matur. Kolostrum merupakan cairan pertama kali, yaitu cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibandingkan susu matur. Itu seperti ASI yang saat ini Ibu keluarkan ya, Bu. Kemudian ASI kolostrum disekresi hari ke-1 sampai hari ke-3, dan bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan untuk ASI matur tidak menggumpal. Selain itu, kolostrum merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Dan kolostrum lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, dan memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Sehingga ASI kolostrum itu tidak bisa dibuang ya, Bu. ASI susu masa peralihan merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. ASI susu masa peralihan disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kadar protein makin rendah, sedangkan karbohidrat dan lemak semakin tinggi dan volume juga semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, air susu matur merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan. ASI susu matur merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. ASI matur tidak menggumpal jika dipanaskan, dan terdapat antimikrobial faktor antara lain antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, protein, dan hormon-hormon. Cara memperbanyak produksi ASI. Yang pertama, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Kemudian bangunkan bayi, buka baju atau gendong yang membuat rasa berat, diulang selama menyusui. Kemudian pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif. Kemudian susui bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan ibu juga harus mengisi cairan atau minum setiap kali menyusui agar tidak dehidrasi. Itu bersebelahan atau dekat dengan bayi, sehingga bayi dapat menyusui setiap saat atau on demand. Ibu juga harus cukup istirahat dan cukup minum. Cara pemerasan ASI dengan tangan. Yang pertama, menyiapkan cangkir atau gelas tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih agar wadahnya steril ya, Bu. Payudara dikoples dengan kain handuk yang hangat dan dimasase dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kawasan payudara. Ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Dengan ibu jari di sekitar
atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain. Lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada. Jadi ditekan seperti ini ya Bu. Daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Namun jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri dan juga lecet pada puting. Ulangi, tekan, keras, lepas, tekan, keras, lepas. Mungkin pada mulanya ASI tidak keluar, namun setelah beberapa kali maka ASInya akan keluar. Kemudian gerakan tersebut diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara. Cara penyimpanan dan pemberian ASI perah. Untuk ASI yang diletakkan di udara terbuka atau bebas bertahan selama 6-8 jam. Untuk ASI yang disimpan di lemari es yaitu 4 derajat Celcius bertahan 24 jam. Kemudian untuk ASI yang disimpan di lemari pendingin atau beku minus 18 derajat Celcius bertahan 6 bulan. ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya Bu, karena bisa terlalu panas untuk bayi dan menurunkan kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau bisa juga direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas atau air hangat. Kemudian memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok, jangan memberikan menggunakan got karena akan membuat bayi mengalami bingung puting. Cara penerapan ASI eksklusif pada ibu kerja. Yang pertama, selama cuti ibu hanya memberikan ASI saja. Sebelum masa cuti habis, ibu harus mengubah pola minum bayi dengan ASI perah. Sebelum berangkat bekerja, bayinya disusui. Selama di kantor, memerah ASI setiap 3-4 jam. Menyimpan di lemari es dan kemudian pulang. Setelah dihangatkan, diberikan menggunakan sendok. Baik ibu, itulah yang dapat saya sampaikan pada konseling kali ini. Apakah sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Belum. Baik, jika tidak ada, saya ingin melakukan sedikit evaluasi ya Bu. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan dan ibu mohon menjawabnya. Tadi jenis-jenis ASI itu ada 3, itu apa saja ya Bu? Yang pertama itu ada kolostrum, itu yang diproduksi dari hari pertama sampai hari ketiga. Kemudian ada masa kalian itu dari hari 4 sampai ke 10. Kemudian yang terakhir itu ada susu matur, itu dari hari ke 10 dan seterusnya.